Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe. Hai, perkenalkan saya Novince Pihwalu dengan NIM 3125054 dari program studi pendidikan biologi kelas A. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan agama dari tokoh Karl Marx. Yang pertama, profil singkat Karl Marx. Nama lengkap Karl Heinrich Marx. Lahir 5 Mei 1818 di Trier, Prusia. Wafat 14 Maret 1883 di London, Inggris. Profesi, Karl Marx adalah seorang visual ekonom sosial dan revolution asal Jerman yang dikenal sebagai teori Marxisme. Karl Marx sangat berpengaruh dalam pengembangan ilmu sosial dan teori politik, terutama terkait kritik terhadap kapitalisme dan perjuangan kelas. Karyanya yang paling banyak terkenal adalah De Communistische Manifesto bersama Friedrich Engels dan Das Kapital. Demikian yang menjadi dasar bagi berbagai gerakan sosial politik di seluruh dunia. Kedua, pandangan tokoh Karl Marx mengenai agama. Karl Marx memiliki pandangan kritis dan negatif terhadap agama. Dalam pandangan Karl Marx, agama bukanlah sesuatu yang suci atau murni, melainkan merupakan suatu bentuk fungsi dan penindasan. Pandangan paling terkenal dari Karl Marx tentang agama adalah dengan kalimatnya, agama adalah candu atau opium bagi masyarakat. Menurut Karl Marx, agama berfungsi sebagai alat untuk memenangkan masyarakat tertindas dan memperkuat sistem sosial yang ada, terutama dalam konteks kapitalisme dan ketidakadilan sosial. Ketiga, latar belakang tokoh Karl Marx mengenai agama. Yang pertama itu konteks sosial dan ekonomi. Karl Marx hidup di era revolusi industri yang ditandai dengan eksploitasi besar-besaran terhadap kelas pekerja oleh kelas kapitalis. Ketimpangan sosial dan kemiskinan meluas, sementara sistem ekonomi kapitalis menghasilkan ketidakadilan yang tajam. Kedua, fungsi agama menurut Karl Marx yaitu sebagai ilusi dan pelarian. Agama memberikan harapan kepada kaum tertindas tentang kehidupan setelah mati, sehingga mereka menerima penderitaan dan ketidakadilan dan hidup tanpa berusaha mengubah kondisi nyata. Alat penguasaan, agama menjadi instrumen kelas penguasa untuk menundukkan dan mengendalikan rakyat dengan janji-janji surga, sehingga mereka tidak memberontak terhadap penindasan yang terjadi. Selanjutnya, penjaga status quo dengan mengalihkan perhatian pada masyarakat spiritual dan akhirat. Agama melampaukan kesadaran kritis masyarakat terhadap ketidakadilan sosial dan sistem ekonomi yang eksploitatif. Berikutnya, hubungan dengan materialisme dialektis. Thomas mengatakan materialisme teori sebagai landasan bagi fisiologinya, bahwa kondisi material dan ekonomi menentukan kesadaran sosial agama. Karena itu, agama dianggap sebagai produk dari kondisi materi yang timpang dan bukan kebenaran absolut. Keempat, tanggapan kritik saya mengenai pandangan agama dari tokoh Karl Marx. Tanggapan kritis saya itu di sini, Karl Marx menilai agama sebagai candu masyarakat yang berfungsi memenangkan penderitaan kaum tertindas sekaligus melanggengkan penindasan. Pandangan ini memang relevan jadinya dari konteks Eropa, yaitu pada abad yang ke-19, berpihak pada penguasa dan mendukung status quo. Namun, pandangan Karl Marx selalu menyederhanakan fungsi agama hanya pada sisi negatifnya saja, sehingga menunjukkan beberapa di sini saya tidak setuju dengan pandangan Karl Marx yang menilai agama semata-mata sebagai candu masyarakat saja. Alasan saya itu, pandangan Karl Marx terlalu reduktif karena hanya menekankan fungsi agama sebagai alat penindasan pengalihan penderitaan, padahal kenyataannya agama memiliki peran yang jauh lebih kompleks dan beragam. Agama tidak hanya menjadi sarana legitimasi kekuasaan, tetapi juga berfungsi sebagai sumber moral, spiritual, dan etika yang mampu menggerakkan
menggerakkan masyarakat menuju perubahan positif. Dalam banyak peristiwa, agama justru menjadi kekuatan pembebasan, misalnya dalam perjuangan kemerdekaan bangsa, gerakan anti penjajahan, hingga perjuangan hak asasi manusia. Agama bila dipahami dan diamalkan secara benar, justru dapat memberikan kekuatan transformatif yang merubahkan manusia dari penindasan, menegakkan keadilan, dan memperjuangkan kesejahteraan sosial. Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang tokoh Karl Marx dan pandangannya tentang agama. Terima kasih, semoga bermanfaat.